Salah satu kisah mistis yang paling terkenal di Gunung Rinjani adalah tentang pasar gaib yang konon berada di sekitar Danau Segara Anak. Banyak pendaki, baik pemula maupun yang berpengalaman, mengaku pernah mengalami kejadian aneh di area ini. Kisah ini berpusat pada pengalaman pendaki yang saat mendirikan tenda atau beristirahat di sekitar Danau Segara Anak, tiba-tiba mendengar suara ramai seperti aktivitas pasar. Ada suara orang tawar-menawar, riuhnya obrolan, bahkan terkadang tercium aroma masakan yang menggoda. Namun, ketika mereka mencoba mencari sumber suara atau bau tersebut, tidak ada apa-apa di sekitar mereka, hanya hutan belantara dan danau yang tenang. Beberapa pendaki bahkan ada yang mengaku tersesat sejenak dalam kabut tebal. Dan ketika kabut menipis, mereka melihat penampakan keramaian pasar dengan orang-orang berpakaian kuno atau berbeda dari pendaki biasa. Ada juga yang menceritakan bahwa barang bawaan mereka tiba-tiba hilang atau berpindah tempat, dan kemudian ditemukan kembali di lokasi yang tidak masuk akal, seolah-olah dibeli oleh entitas tak kasat mata di pasar tersebut. Salah satu cerita yang paling sering diulang adalah tentang seorang pendaki yang merasa sangat lapar dan lelah. Tiba-tiba, ia mendengar suara seorang penjual nasi dan tanpa sadar mencoba untuk membeli. Ia bahkan mengeluarkan uang dan meletakkannya di atas batu. Keesokan paginya, uang tersebut masih ada di sana, tetapi di sampingnya ada sedikit nasi yang sudah dingin. Seolah-olah transaksinya memang terjadi di alam lain. Makna di balik kisah pasar gaib ini seringkali dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat Lombok tentang kerajaan jin atau dunia lain yang berdampingan dengan alam manusia, terutama di tempat-tempat yang dianggap sakral seperti Gunung Rinjani. Danau Segara Anak, sebagai kaldera dengan kawah gunung berapi di tengahnya, memang dianggap sebagai lokasi yang sangat keramat dan memiliki kekuatan spiritual tinggi. Meskipun bagi sebagian orang ini hanyalah mitos atau halusinasi akibat kelelahan dan hipoksia di ketinggian, bagi yang lain, kisah ini menjadi pengingat untuk selalu menjaga etika dan sopan santun saat berada di gunung. Mereka percaya bahwa di gunung, kita adalah tamu di rumah makhluk lain dan harus menghormati keberadaan mereka. Pesan moralnya adalah untuk tidak merusak alam, tidak sombong, dan selalu memohon izin serta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa sebelum dan selama pendakian.